saya pikir ada banyak orang tahu lah cerita-cerita semacam ini gitu ya. Saya juga sebelumnya juga pernah dengar-dengar atau banyak juga orang yang bilang soal anak presiden punya tambang gitu ya. Tapi kali ini menjadi berbeda karena diungkapkan di ruang sidang dan itu akan dicatat dalam pengadilan. Selamat malam semuanya. Setelah 2 minggu terakhir ini kita diributkan dengan istilah inisial T yang katanya menjadi mafia penguasa raja judi online di Indonesia dan sampai sekarang belum ketahuan siapa T yang dimaksud gitu ya. Kemarin tiba-tiba muncul istilah baru yaitu Blok Medan. Apalagi ini gitu ya. Ternyata istilah atau kode Blok Medan ini kerap digunakan untuk mempercepat proses izin tambang. Ini kerap kali digunakan oleh Abdul Ghani Kasubah atau mantan Gubernur Maluku Utara ketika memproses izin tambang di wilayahnya. Jadi kalau ada berkas-berkas yang kemudian dititipkan atas nama Blok Medan, itu langsung cepet katanya. Ibarat jalan tuh jalan tol gitu ya, nggak ada hambatan, nggak ada lampu merah gitu. Bahkan mungkin kalau syarat-syaratnya masih belum lengkap, itu langsung tetap di-approve. Karena Blok Medan gitu. Nah, istilah Blok Medan ini pertama kali disampaikan di sidang Kepala Dinas SDM Maluku Utara atau Suryanto Andili yang terjerat kasus korupsi. Jadi KPK menanyakan gitu ya, apa yang dimaksud dengan Blok Medan? Kenapa Blok Medan? Kenapa nggak Ternate atau Obi atau yang lain? Kan Maluku ini banyak gitu ya. Kenapa Medan katanya? Awalnya Suryanto Andili atau Kepala Dinas SDM ini bilang ya itu saja yang saya tahu katanya. Tapi setelah itu dia kemudian kalau tidak salah gitu ya, dia bilang kalau tidak salah itu punya Bobi Nasution. Ya, kemudian diklarifikasi Bobi Nasution yang dimaksud adalah wali kota Medan. Ya. Nah, saksi yang lain yaitu Abdul Ghani atau mantan Gubernur Maluku Utara ketika dihadirkan di persidangan dan juga diklarifikasi ditanyai soal istilah Blok Medan ini, Abdul Ghani menjawab bahwa itu milik Kahiyang katanya. Jadi bukan milik Bobi, milik Kahiyang. Sama aja dong ya, Blok Medan. Dan diperjelas bahwa Blok Tambang Medan ini Blok Medan ini mengacu kepada tambang yang ada di Halmahera Timur dan jenis tambangnya adalah jenis tambang nikel. Wah. Pantesan gitu ya, pas kampanye jargonnya itu kan hilirisasi. Wah, ini uang punya dia sendiri. Tapi dari sini ya saya memaklumi atau merasa logis saja gitu ya, kenapa kemudian Kahiyang menjadi punya tambang nikel di Halmahera Timur gitu. Karena ya bagaimana enggak gitu. Kenapa enggak gitu? Karena ormas-ormas saja itu kan sudah dibagikan tuh izin-izin tambang gitu ya. Jadi ketika awal ormas-ormas itu diberikan izin tambang gitu ya, yang sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan tambang sama sekali, kita sudah curiga bahwa jangan-jangan ini memang di dalam ini sudah dapat semua, sudah dibagi-bagi semua. Terus kelebihan gitu ya, kasih yang lain dong, itu belum. Akhirnya nyiprat tuh ke ormas-ormas gitu kan. Dan supaya nanti sama-sama aman gitu, karena ormas dapat, ormas mayoritas dapat, keluarga dapat, semuanya aman jadinya. Jadi menjadi tidak perlu dipersoalkan lagi. Jadi ya kalau kemudian sekarang baru terbongkar ya itu karena mungkin sudah di akhir-akhir masa jabatan. Dan sebagai anak presiden gitu ya, Kahiyang ya bagi saya pantas-pantas aja gitu. Ya karena kalau saya anak presiden saya juga mau. Tambang. Siapa yang nggak mau? Yang pendapatannya bisa ratusan miliar atau triliunan. Siapa yang nggak mau gitu? Mau. Jadi, ya kalau kemudian sekarang dibongkar ya mau gimana lagi gitu. Anak-anak presiden gitu ya. Jangan-jangan kalau kita juga berada di posisinya Kahiyang, kita juga mau. Saya pun meskipun bukan anak presiden, kalau ditawari tambang, saya siap kelola. Misalkan gitu ya, Siwot TV mendapatkan izin tambang, siap, saya dukung.
Jadi cerita Kahiyang yang punya tambang nikel yang di Halmahera Timur ini bagi saya itu mungkin adalah bagian dari kompensasi karena Kahiyang gagal masuk di PNS. Karena beberapa waktu lalu kan Kahiyang nggak bisa masuk PNS gitu ya. Jadi ya kemudian dikasih tambang lah, wajar gitu. Ya karena sebagai anak presiden gitu ya, yang lain-lain juga kan sudah dapat gitu ya. Yang satunya bisnis martabak, banyak yang nggak sesuai gitu ya. Kemudian ya sudah dapat wali kota, terus kemudian jadi wapres gitu ya. Yang punya apa namanya usaha pisang, bikin goreng pisang gitu ya. Tutup di mana-mana, padahal udah buka di mall-mall loh. Tutup di mana-mana, ya udah jadi ketua partai gitu ya. Jadi ya yang lain-lain memang usaha-usaha seperti martabak atau pisang itu tidak terlalu prospek gitu, tidak terlalu cerah atau menyala seperti tambang nikel yang memang sangat-sangat dibutuhkan. Jadi kalau kemudian Kahiyang punya tambang ya gimana? Dia anak presiden, masa iya anak presiden nganggur? Masa iya anak presiden nggak punya usaha gitu? kan kan ya lucu jadinya, lucu negeri ini gitu, masa anak presiden nganggur sih gitu ya. Jadi ya mungkin gitu ya, mungkin kalau Gibran sudah jadi wali kota, sekarang mau jadi wapres gitu ya, kemudian Kaisang sudah punya partai, sudah jadi ketum di PSI ya, meskipun partainya belum lolos Senayan, tapi kan ya punya kader banyak, kemudian punya anggota DPRD juga banyak gitu ya. Ya selanjutnya kan Kahiyang gitu. Kahiyang dapat apa gitu? Wong kakaknya udah dapat wapres, ya. Terus kemudian adiknya dapat ketum partai. Masa iya dia nggak ada sih gitu ya. Jadi ya tambang nikel ini bagi saya yang didapatkan atau seperti pengakuan Abdul Ghani yang katanya dimiliki oleh Kahiyang itu ya biasa saja lah. Ya terus mau ngapain lagi gitu. Tapi ya mungkin dengan terbongkarnya soal cerita tambang nikel di Halmahera Timur milik Kahiyang inilah mungkin yang membuat Presiden Jokowi itu jadi terganggu gitu ya secara psikologis dan mentalnya, sampai kemudian kemarin sempat meneteskan air mata gitu. Kalau kita ingat-ingat soal Pak Jokowi ketika meneteskan air mata, ini hanya dua kejadian. Yang pertama ketika ibunya meninggal dunia, dan kemudian sekarang ketika Kahiyang atau anak perempuannya sedang dibongkar kasus atau tambang nikelnya. Jadi ya mungkin sebagai bapak dia emosional, ya orang yang selama ini dijaga betul. Kahiyang ini kan nggak ada minusnya sama sekali gitu ya. Beda dengan Gibran yang memang sudah jadi wali kota, kemudian Kaisang dengan cerita mantan pacarnya di Singapura yang ditinggalkan. Itu kan ya banyak lah cerita-cerita negatifnya. Tapi kalau Kahiyang ini kan selama ini nggak ada, sehingga di ujung masa jabatan nampaknya Kahiyang juga sangat-sangat dijaga selama ini, tapi kemudian bocor juga ke publik, dan cara bocornya itu sangat-sangat luar biasa karena bocor di pengadilan. Dan kenapa kemudian ada yang berani bongkar seperti ini, padahal saya pikir ada banyak orang tahu lah cerita-cerita semacam ini gitu ya. Saya juga sebelumnya juga pernah dengar-dengar atau banyak juga orang yang bilang soal anak presiden punya tambang gitu ya. Tapi kali ini menjadi berbeda karena diungkapkan di ruang sidang dan itu akan dicatat dalam pengadilan, sehingga ya ke depan proses-proses ini masih bisa berlanjut, dan mungkin juga tidak menutup kemungkinan anak presiden yang disebut oleh mantan gubernur Maluku Utara ini ya pada akhirnya bisa diproses atau minimal izin tambangnya dicabut dan sebagainya. Ya semoga gitu ya pada akhirnya Indonesia baik-baik saja gitu ya, karena kalau presiden sudah meneteskan air mata semacam itu sebagai orang yang punya kekuasaan penuh di Indonesia hari ini, ya itu pasti akan ada konsekuensinya. Kita harapkan tidak terjadi turbulensi politik di tengah krisis global yang dialami oleh semua negara termasuk Indonesia. Karena kalau sampai terjadi krisis politik antara Jokowi, Prabowo, kemudian PDI Perjuangan dan partai-partai yang lain, ini justru akan merugikan semua masyarakat di Indonesia. Jadi kalau bagi saya gitu ya, kasus ini kalaupun mau diproses nanti deh, nunggu ekonomi baik-baik aja. Kalau sekarang
Saya nggak ngerti konsekuensi atau resikonya ketika Presiden Jokowi masih berkuasa seperti sekarang. Tapi sekali lagi, yang namanya kebenaran memang harus diungkap, tapi kita harus ingat pengungkapannya harus tepat waktu atau momennya bagus. Karena kalau tidak bagus, itu akan merugikan semua pihak. Jadi ya semoga ini dipahami. Saya tidak membenarkan soal kasus korupsinya, tapi kalau anak presiden punya tambang, kayaknya bukan cerita baru kayak gitu. Sebelum-sebelumnya kan sudah disampaikan oleh banyak orang gitu ya. Kita hanya saja sebelumnya kurang percaya karena itu tidak disampaikan di ruang sidang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.